Bismillah tanpa salam, saya Vera Nurmala ingin menjelaskan buku Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam karya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Di buku ini menjelaskan, dalam dunia pemikiran Islam kontemporer, nama Khalid Abu El-Fat dikenal luas sebagai salah satu cendekiawan hukum Islam yang paling vokal dan berpengaruh. Dia lahir di Kuwait dan kini menetap di Amerika Serikat. Abu El-Fat telah menjelma menjadi suara penting dalam kritik wajah Islam konservatif, menyoroti otoritarisme politik di dunia Arab, dan menentang eksploitasi agama yang dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Karya-karyanya yang banyak mengangkat isu-isu keadilan, hak asasi manusia, dan etika dalam Islam telah menjadikannya sebagai figur kontroversial dikagumi oleh sebagian, dicurigai oleh sebagian lainnya. Dan dalam satu artikel yang paling menyentak, The End of Arab Spring, The Rise of ISIS and the Future of Political Islam, Abu El-Fat mengangkat ironis tragis dari kegagalan musim semi Arab, sebuah gelombang revolusi rakyat yang semula dipenuhi harapan akan kebebasan, keadilan, dan pembaruan. Menurutnya, ada 3 kekuatan besar yang menyebabkan gerakan perubahan itu runtuh sebelum sempat mengakar. Yang pertama, para penguasa Arab yang korup yang merasa terancam oleh tuntutan rakyat dan segera merespon dengan represi brutal. Yang kedua, pemerintah-pemerintah barat yang rasis dan haus kepentingan yang mendukung rezim otoriter demi stabilitas ekonomi dan geopolitik, alih-alih membela nilai-nilai demokrasi yang mereka agung-agungkan. Dan ketiga, kelompok Islamis radikal yang arogan, yang mengklaim berbicara atas nama Islam padahal tak memiliki integritas moral, serta justru mempengaruhi perjuangan rakyat dengan wajah agama yang menakutkan. Melalui analisisnya, Abu El-Fat tidak hanya membongkar akar-akar politik yang mempermainkan nasib dunia Arab, tetapi juga mengajak pembaca untuk mempertanyakan ulang siapa sebenarnya yang paling diuntungkan ketika kebangkitan rakyat dihancurkan dan agama dijadikan tameng kekuasaan. Selanjutnya, yaitu gerakan Muslim semi Arab lahir dari kerinduan panjang rakyat Arab dan Suriah yang dimana sebuah kebebasan sejati dari penindasan, korupsi, dan ketakutan yang telah mereka rasakan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Seruan kebebasan itu menggema dari Tunisia ke Mesir, Libya, Suriah, dan Yaman, membawa harapan bahwa masa depan baru tengah dibuka. Namun, harapan itu tidaklah bertahan lama. Dalam pandangan Khalid Abu El-Fat, kegagalan Muslim semi Arab bukan karena rakyat tidak menginginkan perubahan, melainkan karena tanah tempat cita-cita itu hendak ditanam sudah terlalu gersang. Tidak ada ruang yang sehat bagi tumbuhnya nilai-nilai keluargaan yang mereka dan setara. Rezim-rezim militer dan kerajaan-kerajaan minyak melihat kebebasan rakyat sebagai ancaman bagi kelangsungan kekuasaan mereka. Mereka pun menekan dan menghancurkan setiap upaya pembangunan lembaga-lembaga demokrasi. Sehingga demokrasi dianggap bahaya, bukan harapan. Maka Suriah pun kandas di tengah jalan sebelum sempat menjadi kenyataan. Nah, dalam narasi Khalid Abu El-Fat, 2 negara ini menjadi sorotan utama dalam kegagalan Muslim semi Arab, yaitu ada Mesir dan Arab Saudi. Keduanya memainkan peran besar dalam membungkam suara rakyat dan mengerdilkan makna agama demi kepentingan kekuasaan. Di Mesir, pemerintah Jenderal Abdel Fattah el-Sisi menindas gerakan Islam politik dengan dalih mempertahankan sekularisme negara. Masjid-masjid, khotbah Jumat, bahkan Universitas Al-Azhar yang dahulu menjadi simbol keilmuan Islam, kini dikendalikan penuh oleh negara. Demokrasi yang sempat tumbuh pasca revolusi segera digantikan oleh kekuasaan militer yang represif dan tidak mentoleransi perbedaan perdagangan keagamaan. Agama tak lagi bebas hidup di ranah publik, kecuali sesuai versi negara. Sementara itu, di Arab Saudi memanfaatkan agama sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan monarki yang turun-temurun. Ia menjadi kekuatan utama kontra revolusi di dunia Arab yang mana terlibat langsung dalam meredam gerakan perubahan di Mesir, Libya, dan Yaman. Dengan mengklaim membela Islam, kerajaan Saudi justru ikut menyuburkan kelompok-kelompok ekstrim, termasuk mendukung secara tidak langsung kemunculan ISIS sebagai alat politik. Ironisnya, tindakan semacam ini justru memperburuk citra Islam di mata dunia. Dalam pandangan Abu El-Fat, kedua negara ini telah merusak integritas agama, menjadikan Islam bukan sebagai kekuatan moral dan bebas, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang menindas. Nah, selanjutnya dalam pandangan Khalid Abu El-Fat, Islam politik bukanlah sesuatu yang harus ditolak mentah-mentah. Ia bukan menentang gagasan bahwa Islam dapat menjadi dasar etika dalam tata kelola masyarakat. Yang ia kritik tajam adalah bagaimana Islam dan semangat Islam politik kerap dipelintir dan dimanipulasi oleh rezim-rezim otoriter demi kepentingan kekuasaan sementara. Bagi Abu El-Fat, Islam politik sejati seharusnya menjadi ekspresi nilai keislaman yang mendukung keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Namun, pada kenyataannya, banyak rezim di dunia Arab justru memanfaatkan simbol dan bahasa agama untuk menjustifikasi penindasan. Mereka menggunakan agama bukan untuk membebaskan umat, melainkan untuk membungkamnya. Ia juga menyoroti kolusi antara Barat dan penguasa Arab dalam menumpas gerakan Islam politik. Bagi mereka,
kebangkitan politik Islam dipandang sebagai ancaman terhadap status quo, yakni keberlangsungan rezim-rezim militer dan kerajaan-kerajaan kaya minyak yang telah lama menjadi mitra strategis Barat. Maknanya bukan hal yang mengejutkan ketika upaya-upaya Islam politik yang progresif justru dihancurkan sebelum benar-benar berkembang. Nah, dalam buku ini juga menjelaskan Khalid Abul El-Fadli tentang kemunculan ISIS bukanlah kejadian yang murni lahir dari ideologi agama, melainkan bagian dari permainan kekuasaan yang rumit dan penuh rekayasa. ISIS muncul dari runtuhan kawasan pasca invasi Amerika di Irak, ketika negara dilucuti, militer dibubarkan, dan kekosongan kekuasaan menciptakan ruang bagi kelompok ekstrim untuk tumbuh. Dari itu, Abul El-Fadli menunjukkan bahwa ISIS juga digunakan sebagai monster politik oleh intelijen Arab Saudi dan sekutu-sekutunya. Dalam kondisi saat revolusi mengguncang dunia Arab, dari Tunisia hingga Suriah, rezim-rezim otoriter merasa terancam, maka muncullah kelompok seperti ISIS dimanfaatkan untuk menakut-nakuti Barat dan mengalihkan perhatian dunia dari tuntutan rakyat akan kebebasan dan keadilan. Dengan menciptakan bayangan Islam yang menakutkan, para penguasa dapat melegitimasi represi atas nama stabilitas dan keagamaan. ISIS juga melalui propaganda brutal dan kekerasan simbolik justru berhasil memperkuat pembelaan sektarian antara Sunni dan Syiah, serta memecah solidaritas kawasan yang semula menyatu dalam semangat musim semi Arab. Kekejaman ISIS bukan hanya menyesatkan pemahaman tentang Islam, tetapi juga menghancurkan harapan akan pemberontakan politik dan sosial dunia Muslim. Ironisnya, di tengah hiruk-pikuk kekuasaan dan perebutan pengaruh, nasib rakyat Palestina terus terabaikan ketika perhatian dunia terserap oleh kekerasan ISIS. Penderitaan panjang bangsa Palestina ini kian luput dari empati global. Maka, dalam kekacauan ini, Abul El-Fadli bertanyakan, untuk siapa sih sebenarnya agama ini dibela dan siapa yang paling diuntungkan oleh pertunjukan darah atas nama Tuhan? Nah, dalam pengamatan tajam Khalid Abul El-Fadli, agama di dunia Arab tidak lagi menjadi sumber moral dan keadilan, melainkan telah direduksi menjadi alat kekuasaan yang dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Di tangan para penguasa otoriter, Islam bukan diposisikan sebagai kekuasaan spiritual yang membela rakyat tertindas, tetapi dijadikan pelengkap simbolik untuk menggenggamkan dominasi politik. Rezim-rezim Arab dengan sengaja meminta para ulama untuk mengeluarkan fatwa yang sejalan dengan kehendak penguasa. Para pemuka agama tidak lagi bebas berbicara atas dasar nurani dan ilmu, melainkan menjadi perpanjangan lidah negara. Masjid-masjid, khutbah Jumat, bahkan lembaga pendidikan Islam seperti Universitas Al-Azhar pun telah dijinakkan untuk tidak menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan. Dan situasi ini, negara didewakan menjadi semacam Tuhan baru yang menentukan mana agama yang sah dan mana yang menyimpang. Agama pun ditata, dikemas, dan disesuaikan agar mendukung stabilitas kekuasaan, bukan sebagai jalan menjadi keadilan dan pembahasan. Makna nilai-nilai luhur Islam seperti tauhid, persamaan, dan keberpihakan pada kaum lemah, semuanya dikaburkan dalam retorika yang mengabdi pada kepentingan duniawi. Bagi Abul El-Fadli, inilah tragedi besar dunia Islam modern, ketika agama kehilangan roh keadilannya dan hanya menjadi ornamen di istana para tiran.